you see what I see? Halo warga desa Sukawedi. Jadi ini ceritaku ketika aku di tahun pertama di perkuliahan. Jadi aku tuh kuliah di sebuah kampus rintisan, kampus negeri rintisan, dan ngekos di salah satu kos-kosan. Karena memang ekonomi keluarga pas-pasan ya, jadi aku memilih untuk tinggal di sebuah kos-kosan yang harganya murah. Waktu itu 225 waktu pertama kali aku masuk. Kosan ini sebenarnya masih layak dihuni ya, maksudnya bukan lagi jelek-jelek banget. Tapi kalau memang dibandingkan dengan harga kosan 400 ke atas memang jauh. Nah, aku jelaskan dulu kosanku ini gimana. Jadi kosanku ini bangunannya letter L. Di depan itu ada rumah utama yang cukup besar. Terus di bagian belakang itu berjejer kosan dengan 3 kamar dan kamar mandi di pojok. Nah, di belakang rumah utama ini juga ada kosan lagi, ada 4 kamar. Itu kamarnya lebih lega dan harganya 400-an dan lebih bagus. Nah, di bagian paling pojok belakang itu ada tower yang memang disewakan oleh ibu kos. Kosan ini jam bebas kan, dia nggak ada aturan jam malam karena memang di bagian belakang itu lebih banyak penghuni suami istri, karena memang harga 400, kamar yang bagian belakang itu kayak mewah banget, besar dan cukup untuk suami istri. Nah, di belakang itu sebenarnya juga ada 2 temanku cowok tapi beda fakultas, karena kita sering ketemu jadi memang akrab banget. Nah, bagian depan ini kebetulan waktu itu aku ngekos sendiri di awal. Itu gak terjadi apa-apa sama sekali. Gak ada hal-hal buruk atau apa. Ya memang karena aku anaknya dari kecil memang gak percaya gituan kali ya. Bukan gak percaya sih, kayak memang gak abai aja. Kayak memang kayak udah gak ada apa-apa, gak ada yang perlu ditakuti gitu kan. Jadi memang kayak nggak ada pikiran-pikiran kalau rumah itu gimana atau gimana. Memang sih bangunannya itu seperti rumah tahun 80-an, mau rumah lama. Jadi mulai dari dinding, lantai, sama jendela-jendela itu masih khas dulu banget, jendelanya besar gitu. Terus dindingnya bagian bawah masih ada kayak batu-batunya gitu. Yes, pokok itu bangunan lama banget. Karena aku nggak ada pikiran apa-apa, ya udah aku tinggal aja di situ dan nggak ada kejadian apa-apa. Nah, hampir seperempat tahun itu berapa ya?
3-4 bulan itu baru aku ada temen ya. Karena aku bilang tadi kamarnya 3. Aku tuh di kamar yang paling pojok, paling luar, dekat dengan kamar mandi. Nah, kamar tengah itu nggak diisi tempat tidur, jadi kita gunakan untuk dapur, dan itu dibolehin sama ibu kosnya. Ketika ada temanku ini masuk, otomatis aku berinisiatif untuk pindah di dekat bangunan utama, di dekat kamar yang dekat bangunan utama sebelum dapur. Jadi begitulah kira-kira ya. Dan kosanku ini kan kayak lorong gitu ya bentuknya. Nah, depan itu ada jendela, gede banget jendelanya tuh, cuman dikasih kawat-kawat aja gitu. Jadi kita bisa lihat langsung depan kamar itu ada kayak tempat jemuran gede banget, biasanya juga buat jemur hasil sawah kayak padi, jagung, dan lain sebagainya. Nah, lebih dekat dengan jalan, di situ kan di pagar, jadi kosan itu pagarnya warnanya hitam. Nah, dekat pagar itu di situ ada tumbuh pohon kamboja, itu gede banget, dan pohon pisang di sebelahnya itu banyak banget, kecil-kecil gitu, nggak gede-gede, tapi kecil, cuma banyak. Kadang kalau panen juga anak kosan dikasih. Karena aku nggak ada firasat apa-apa, karena nggak berpikiran macam-macam ya. Jadi ya udah, nyaman-nyaman aja aku selama tinggal di situ. Nah, waktu teman aku ini pindah di kamarku yang sebelumnya, gitu ngerasa ada yang aneh gitu kan. Ada yang aneh sama kamar ini, katanya panas. Ya memang sih kalau dilihat dari letaknya, memang kalau setiap sore pasti kena sinar matahari, itu panas memang. Tapi katanya ketika waktu itu dia pacaran sama anak yang katanya bisa lihat kan, di situ tuh ada penghuninya, tapi dia nggak bilang bentuknya gimana, kayak apa, dia nggak bilang. Suruh aja banyak-banyakin ibadah, banyak-banyakin sholat, katanya gitu. Ya karena aku nggak percaya, maksudnya bukan nggak percaya sih, kayak skeptis aja gitu. Orang aku di situ nggak pernah dia apa-apain, nggak pernah ngapa-ngapain, juga nyaman-nyaman aja. Ya akhirnya ya udah, kita tinggal di situ cuma berdua. Ya itu sebenarnya aku agak nyaman sih ketika malam hari itu di dapur, karena aku bilang jendela di sana tuh jendelanya besar-besar kan ya, jadi kelihatan gitu, lihat keluar tuh langsung kelihatan bunga kamboja sama pohon pisang. Kayak tiap ke dapur makan atau masak kayak ada yang ngeliatin gitu dari pohon kamboja atau pohon pisang. Pokoknya daerah situlah. Dan temanku ini takut, tiap mau ke dapur tuh pasti ngajak aku, ngechat atau teriak buat nemenin dia ke dapur. Karena memang dia ngerasa, oh ternyata bukan aku aja yang ngerasa. Akhirnya temanku ini suatu saat tiba-tiba bilang dia mau pindah. Katanya udah nemu kosan baru yang lebih enak, lebih murah. Dia nggak ngajakin sih, cuman ya dia diem-diem aja, maksudnya nggak ada sesuatu yang gimana mau ceritain atau enggak kenapa dia pindah gitu. Cuman katanya nemu kosan yang enak, dibantu sama pacarnya nyariin gitu. Nah, otomatis aku balik lagi dong ke kamar yang dia tempatin. Dan di situ tuh saat itu aku mulai ngerasa ada yang aneh di kamar ini.
Jadi kuliahku tuh kayak anak sekolah ya, mulai jam 7 sampai jam 4 itu terus, karena memang SKS-nya tuh paketan. Jadi kayak rasanya bener-bener capek kalau belum ada kegiatan lain atau ada tugas lain yang sampai harus lembur. Kadang kalau memang lagi bener-bener capek itu aku tiba-tiba kayak nangis gitu, nangis sedih banget, kayak sesenggukan, sedih banget, terus tidur, udah gitu aja. Aku nggak sadar sih waktu itu aku kenapa. Aku pikirnya memang karena capek, jadi ya bikin aku secara mental lelah, terus akhirnya aku nangis. Tapi kok kayak nggak kayak biasanya, kenapa aku nangisnya gini banget, kayak sedih banget, kayak sampai bener-bener sesenggukan gitu loh, kayak aku kayak patah hati atau kayak apa gitu. Nah, karena keadaan gue kayak gitu tuh, aku punya temen akrab banget, tapi dia cowok. Dia nggak pernah aku anggap cowok sih, maksudnya kayak memang bener-bener aku pandang dia sebagai seorang temen yang apa ya temen gitu, bukan sebagai seorang cowok, bukan sebagai seorang yang harus disukai sebagai lawan jenis gitu loh. Nah, dia tuh sering datang ke kosan karena dia khawatir sama aku, katanya itu sering nemeni gitu. Iya, karena memang kosan ini kosan bebas, maksudnya bebas bukan dalam artian cowok bisa nginep, enggak, maksudnya memang karena di belakang juga itu ada suami istri, jadi ya memang cowok boleh bertamu gitu kan. Jadi dia lebih sering udah di dapur. Aku nggak tahu sih kalau temanku ini ngerasain hal-hal yang aneh juga di situ. Cuma dia sering aja nemenin semenjak temanku ini pindah kosan. Nah, suatu saat aku tuh ngalamin itu waktu sendirian makan di dapur. Jadi kalau kita mau ke dapur tuh harus cetekan lampu tuh di atas meja makan, di tengah-tengah ruangan. Nggak tengah banget sih, cuman ya agak ke tengah lah, karena cetekannya tuh gantung dari langit-langit gitu. Karena aku sudah selesai makan, ya seperti biasa ada perasaan diawasi gitu, jadi udah biasa. Cuman kali ini ada yang aneh. Ketika aku nyetekin itu lampu buat matiin, tiba-tiba di depan aku tuh ada bayangan, ada kayak siluet tapi putih. Itu deket banget, mungkin sekitar 1 jengkal dari depanku, dari wajahku, karena siluetnya itu transparan gitu ya, jadi aku bisa lihat dia tingginya seberapa dan bentuknya gimana. Dia tingginya seaku, lebih pendek dikit, dan di tengah-tengah itu ada hitam, ada kayak lubang hitam oval gitu. Terus siluetnya tuh warna putih gitu kan. Terus aku keluar aja, aku pikir-pikir lagi tuh tadi apa ya, kenapa siluetnya kayak gitu kan. Nah, setelah aku baru saja ngelewati pintu, aku tuh sadar itu tadi siluet apa. Itu tadi siluet pocong. Otomatis aku lari masuk kamar, udah aku kunci pintunya, udah tidur aja. Karena memang agak-agak percaya sih ya, mungkin karena aku berhalusinasi atau memang lagi capek atau gimana. Ya udah, akhirnya tidur aja.
nggak mau mikir apa-apa lagi. Aku anggap berlalu aja, jadi nggak pernah ada apa-apa di situ. Nah, suatu saat temanku si cowok yang di belakang itu cerita kalau dia malam-malam itu ketemu mbak-mbak lagi kayak nyapu, kayak pegang sapu gitu di bawah pohon Kamboja. Mbak-mbaknya ngeliatin katanya waktu dia masuk ke buka pagar. Mbak-mbaknya tuh ngeliatin, ya dia liatin balik kan. Terus dia tanyain ke aku, ada anak baru kosan ya? Aku bilang nggak ada, cuma aku sendiri yang ada di situ. Terus dia cerita semalam dia katanya lihat perempuan megang sapu, tapi itu dia pulangnya tengah malam. Masa ada perempuan pegang sapu tengah malam di bawah Kamboja? Katanya sih teman dia satunya itu juga pernah lihat. Tapi kan karena cuman rumor dan aku nggak lihat sendiri aja, karena ya udah, aku nggak ada perasaan apa-apa. Ya cuman agak was-was aja sejak aku lihat bayangan siluet di dapur itu. Nah, sampai suatu saat nih, aku tuh kayak biasa, capek banget rasanya, tiba-tiba tuh nangis kayak nelangsa gitu loh, kayak rasanya kayak sedih banget. Aku tuh nangis karena capek, nangis, akhirnya aku tiduran. Nah, di sela-sela aku tiduran ini kayak kayak kita mau bangun itu loh, kayak kebangun tapi nggak mau bangun. Gimana ya rasanya, kayak udah kebangun nggak mau bangun, terus akhirnya mau tidur lagi itu loh, kayak kita mau mempertahankan tidur kita daripada bangun. Nah, aku tuh lihat sesuatu di pojokan kamar. Ada hitam-hitam, ada putihnya. Karena pandanganku ngeblur ya waktu itu, karena memang baru bangun dan mataku sembab. Jadi kayak aku berusaha mengedipkan mata beberapa kali sampai benar-benar kayak jelas itu apa sih gitu kan. Nah, itu tuh kayak rambut di bawah dan sesuatu kain itu di atas. Jadi kayak pokoknya ada kain terus ada rambut di bawah gitu kan. Karena mungkin aku saking capeknya ya waktu itu, bener-bener capek gitu loh rasanya, kayak nggak mau bangun, nggak mau, udah pokoknya mau tidur aja. Baru paginya aku sadar, semalam aku mimpi apa ya, itu mimpi atau bukan. Aku semalam lihat sesuatu, terus aku coba kayak nge-recall ingatan aku gitu loh, karena masih fresh kan kalau masih baru bangun tidur itu. Aku lihat-lihat lagi, ingat-ingat lagi. Jadi itu tuh sebenarnya kayak orang nempel di dinding pakai baju putih dan dengan kepala dan rambut yang menjuntai ke bawah. Jadi kepalanya tuh di bawah kayak cicak gitu dia. Merinding sampai sekarang aku. Otomatis aku baru sadar itu langsung kaget dong. Wah, gila nih. Jangan-jangan apa ini yang ceritain temanku yang pindah itu. Sejak saat itu aku otomatis ngerasa takut dong tinggal di situ. Wow, mulai banyak yang nggak beres ini. Karena aku udah mulai ngerasa kayak ditampakin gitu kan. Wah, gila nih, aku harus pindah. Dan waktu itu kan lagi masa-masa ujian ya, dan mau liburan gitu kan. Jadi aku tuh ngemasin semua barang aku, udah pokoknya aku kemas aja kan, karena barangku banyak banget, apalagi ada barang-barang tinggalan dari temen aku yang pindah itu. Jadi aku udah masukin karung, udah masukin apa, pokoknya aku harus pindahin barang ini segera.
Jadi aku sejak saat itu, sejak sadar itu, aku tidur di kosan temanku dan di kontrakan temanku. Aku kayak pindah-pindah gitu. Pokoknya aku nggak mau tinggal di situ sendirian, nggak mau tidur di kosan lama aku sendirian. Dan barang aku titipkan di mana-mana, dan ada beberapa barangku di situ, yang masih tertinggal di kosan, sampai aku habiskan 1 bulan itu. Suatu waktu udah lama gitu ya, udah lama aku ketemu lagi nih sama temenku. Udah lama banget itu, kayak sekitar 2 tahun setelahnya. 2 tahun setelahnya tuh aku ketemu lagi sama temenku yang pindah ini. Maksudnya bukan karena memang sekelas terus kita tuh kayak ada satu geng gitu loh. Nah kita ngobrol-ngobrol kan di luar, maksudnya kita ngopi-ngopi cantik lah di luar. Ada temanku nanyain alasan kenapa aku pindah kan, karena dia nggak tahu ceritanya. Karena dia teman satu geng itu ada yang nggak tahu ceritanya kenapa aku pindah. Yang 2 temanku yang lain itu tahu, soalnya memang aku titipin barangku dan aku sering tidur di tempat mereka berdua. Dia tanya kenapa pindah, ya aku bilang aku ketemu ini di kosan. Nah temanku yang pindah itu kan juga satu geng sama aku. Dia tuh juga bilang gini, kamu udah lihat? Katanya gitu dong. Katanya gitu. Otomatis aku langsung deg gitu rasanya. Gila, jadi beneran yang aku lihat itu. Soalnya temanku juga lihat. Jadi temanku itu yang pindah kosan itu, dia pindah dari kos karena dia juga lihat ada mbak-mbak di pojokan kamar. Nah, menurut keterangan dia dari mantan pacarnya, waktu itu udah mantan kan. Jadi di tower itu ada mbak-mbak itu katanya gosong. Katanya sih, aku nggak lihat gosongnya gimana. Tapi dia tuh katanya gosong, tapi aku lihat bajunya masih bagus. Maksudnya bener-bener putih, nggak gosong gitu. Ada mbak gosong yang memang tinggalnya itu di pojokan kamar. Bukan di pojokan kamar. Sebenarnya dia tinggal di tower. Tapi tower itu memang bersebelahan banget sama pojokan kamar yang aku sama dia pernah tinggali. Dan temenku juga lihat di situ, tapi dia nggak kayak cicak. Dia cuma nongol aja, kayak bayangan tembus pandang gitu. Otomatis aku kaget banget dong. Jadi selama ini aku lihat benar. Wah gila, kenapa bisa sama gitu. Sejak saat itu aku punya trauma. Bukan trauma sih, kayak takut itu. Tahu gak kalian takutnya apa? Setiap mau matiin lampu, aku pasti merem. Karena aku takut banget kalau ada tiba-tiba siluet atau sesuatu ketika lampu padam itu tepat muncul di hadapanku. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.